1505. Ahmad 17504. Ternyata Muhammad makan babi tuh. Ini Muhammad makan babi. Oh iya. Apa lagi sih ini? Ahmad 17504. Ntar ya kita buka ya. Makan babi, kenapa Oten makan babi? Oh, hanya gara-gara itu. Berarti nggak ada teladan Muhammad ya? Yesus mati pakai kain pocong. Nggak ada teladan Muhammad. Malu-maluin Muhammad gak punya teladan. Buang aja ke tong sampah. Yesus mati pakai kain. Halo Bang, selamat sore Bang. Ya, sorry Bang Ilham, saya sapa dulu bentar Bang CP, bentar. Saya sapa dulu ini yang baru naik, yang sudah naik ke atas ada Bang Damai, Bang Ilham, Bang Utri, Bang Rey, dan Bang Epeng. Saya tanya dulu ke Bang Ilham dari agama atau kepercayaan mana Bang? Saya agama Islam Bang. Oke, Bang Rey, open mic Bang Rey. Shalom Bang, Kristen Bang, Kristen. Oke, alaikumsalam. Bang Utrio. Bang Utrio, bentar Bang Damai, mute dulu Bang. Jingkrak. Turunkan si Damai itu turunkan. Siapa? Oten jingkrak di gereja ikut siapa? Emang Yesus dulu dan Turunkan aja. pernah ke gereja mulai Nggak bisa. Oke, Bang Epeng dari kepercayaan mana Bang? Shalom. Waalaikumsalam Bang. Oke. Kristen ya. Oke, iya baik. Ya, silakan teman-teman muslim yang ingin berdialektika ya. Di sini dari namanya. Oke, bentar Bang. Di sini ini adalah ruang dialektika yang beradab, etika dan akademis. Nah, Bang CP ini masih menjaga akademis, etika dan adabnya ya. Bang CP, saya himbau kalau ada narasi untuk menghujat itu tolong diperhalus ya Bang ya, atau ditiadakan gitu loh. Jadi sampaikan aja Bang datanya, nanti biarkan mereka menanggapi gitu aja Bang. Jadi nggak ada nanti fitnahan Abang menghujat gitu loh Bang CP, paham ya maksud saya Bang ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin ini dialektika ya, teman-teman ya. Itu artinya kalian tampilkan adab dan etika terbaik kalian dan bawa data kalian yang valid dan jelas. Seperti Bang CP itu bawa, dia tunjukin datanya, itu penting ya teman-teman ya. Oke, silakan lanjut teman-teman, Bang CP dan teman-teman semua. Oh ya, sorry, saya potong dikit. Buat teman-teman yang di bawah bantu tap layar ya, ini dari Bang Christian. Iya, silakan. Ada apa-apa? Kebaikan Nabi Muhammad itu setahu saya dia pernah ngasih makan kepada yang nenek-nenek yang buta, tapi nenek ini dia pernah memaki Nabi Muhammad. Satu, kedua dia ngasih makan untuk fakir yang miskin Mas. Kalau untuk host Ilham ribut. Cuma yang nggak berkepentingan kau usah dinaikin dulu beraku sama si. Enggak Bang, saya tanya aja Bang untuk Christian untuk dijelaskan. Oke, siap. Nah, jadi dua untuk kebaikan Nabi Muhammad itu atau teladan Nabi Muhammad. Oke, terima kasih ya. Iya Bang Christian. Ternyata kisah Muhammad menyuapi Yahudi buta itu ya, pengemis buta ya, Yahudi Iya buta Bang, ya. pengemis buta Bang. Iya, itu nggak ada datanya Pak. Itu adalah kitab dongeng. Tahu nggak dongeng? Sebenarnya Quran juga dongeng, tapi it's okay lah, itu kan iman kamu. Artinya itu tidak ada tertulis dalam hadis, tidak ada dalam asbabun nuzul, tidak ada Muhammad menyuapi Yahudi buta, itu tidak ada. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh banyak ulama. Kebaca nggak? Kisah ini diragukan kebenarannya, artinya tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di tafsir tentang Yahudi yang buta itu. Iya Bang. Gitu loh, itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad tadi memberikan apa tadi, Adinda? Makanan kepada fakir miskin Bang. Memberi makan kepada fakir miskin itu tidak ada dalilnya. Tak pernah kujumpai dalil Muhammad memberi makan fakir miskin. Tidak ada kutemukan dalil itu.
Maka oleh sebab itu, coba bantu saya. Tertulis di mana? Nanti akan saya bukakan. Contohnya aku nggak punya 2 device bang, tapi aku ingat di hadis ini. Aku akan bantu bukain. Tetapi mengenai Muhammad menyuapi Yahudi buta, itu diragukan oleh ulama. Kenapa diragukan? Nggak ada. Di hadis tidak ada. Ya, kisah Nabi Muhammad pengemis buta Yahudi dan pengemis buta Yahudi. Itu loh. Jadi kisah ini diragukan kebenarannya karena tidak ada dalil. Oke bang. Nanti kamu coba pergi ke perpustakaan, kamu cari buku namanya Kisah Dongeng. Kisah dongeng anak sebelum tidur. Di situ nanti kamu temukan kisah Muhammad menyuapi Yahudi buta. Itu ada di Kisah Dongeng Anak Sebelum Tidur. Itu ada kok, kemarin bukunya itu sama si itu, sama siapa? Sama Syair Berdarah. Dia punya bukunya. Iya, saya pun punya juga bang. Ada 2 bang bukunya. Benar kan Dongeng Anak Sebelum Tidur kan? Iya betul bang. Iya. Itu sebabnya adikku kamu itu orangnya cerdas. Muhammad itu fiktif, Aisyah itu fiktif, Enggak. Abu Bakar itu fiktif, Tidak. Umar itu fiktif. Enggak. Oke, kata si patriot tidak. Tolong jawab saya dengan baik. Ketika Firaun hidup di zamannya, dia meminum dari sungai Nil, air tawar. Maka baik domba, kambing, binatang liar, manusia mereka minum dari air tawar. Ada sungai Nil. Di India ada sungai Gangga, tempat mereka minum. Karena dia itu airnya adalah terbuka, maka semua bisa minum. Kalau di Cina ada namanya sungai, tempat mereka minum. Di Yerusalem ada namanya sungai air tawar, sungai Jordan atau Danau Galilea. Coba Muhammad minum pakai air sumber apa? Dari itu apa? Ilham, patriot. Ya coba Ilham dulu lah. Ilham, patriot kan nggak bisa jawab tuh. Coba Nabi Anda minum pakai air apa? Coba di zamannya dia. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Coba Benar nggak? Zam-Zam itu sungai kah, waduk kah, atau sumur pak? Zam-Zam sumur. Nah nanti ku pecahkan teka-teki siapa membangun sumur Zam-Zam. Nah oke lah, ku terima jawabanmu sumur Zam-Zam. Bagaimana cara onta minum di sumur pak? Dia bukan kayak sungai meluap. Iya betul. Nah Karena sumur air Zam-Zam itu karena bagaimana cara domba minum ke bawah naik lagi? Bagaimana cara unta masuk ke dalam naik lagi? Ketika aku dialog sama Gus Wafi, dia seorang Gus loh, Gus, nggak tahu siapa mengangkat jadi Gus dia, tapi dia Gus Wafi. Ketika aku dialog, Muhammad minum pakai air sumbernya dari mana? Tahu nggak jawabannya apa? Muhammad minum dari air susu wanita. 10 wanita menyusui beliau. Alamak Tuhan, masa Muhammad dari lahir sampai meninggal minum air susu wanita? Bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana dengan ibu-ibu yang menyusui dia? Ibu-ibunya minum air apa dong? Seorang Gus jawabannya begini loh. Itu kan terjemahan abang. Oh terjemahan itu? Kepada orang-orang kafir gitu. Kepada orang-orang kafir, tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir, abangku. Untuk menggoda mereka kan? Mereka. Terus apa yang ditanyakan? Berarti tadi begini bro, tadi kan ketika kau tunduk dan patuh kepada iblis atau setan, berarti kau menuhankan si setan itu. Setuju ya? Ya, terus? Setan itu siapa yang utus itu? Semua yang dilakukan setan itu
untuk menggodamu itu kan perintah dari ciptaanmu, penciptamu kan? Benar enggak? Terus yang ditanyakannya Apa bedanya dengan Nabi Muhammadmu? Kau tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu kan atas perintah dari penciptanya kan? Apa bedanya dengan iblis tadi, bro? beda tuh abang. Bedanya apa? Bedanya kan Nabi Allah memerintahkan kepada Nabi agar kita menyembah Allah, tidak. Yang iblis tadi siapa yang perintahkan? Mengikuti setan, abang. Iya, yang setan tadi siapa yang perintahkan? Yang utus siapa? Allah. Nah, Allah Yang berarti atas nyiptakan Allah yang nyiptakan Ya, dan diutus kepada orang-orang kafir. Iya. Yang menuhankan iblis orang kafir bukan? Ya mungkin saja. Bukan kok mungkin saja. Yang menuhankan iblis itu kafir bukan? Wah, kok tanya saya, tanya diri Anda gitu. Bukan. Pengertian kafir apa? Kalau menurut Anda kafir apa? Dia tidak mempercayai Allahmu. Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, berarti dia lebih percaya kepada si iblis kan? Setuju enggak? Ya. Si iblis itu tadi kan diutus sama Allahmu kan? Iblis diciptakan oleh Allah, betul. Bukan, tadi kan mengutus tuh. Iya, mengutus. Mana ada katanya di situ mengutus? Kau ini tambah-tambahin Beda, aja. abang, utusan Rasul ini kan Rasul sama arsalna, ini mengutus, beda konteksnya sama iblis. Arsalna sama Rasul akar katanya apa, tahu nggak? Iya kan, konteksnya beda. Loh, kalau sesuatu yang diutus itu namanya apa? Utusan bukan? Nabi dan Bang Rasul. Khairul. Setan apa? Bang saja Khairul, itu makanya bukan dengerin, seorang nabi. Jangan ngomong terus, dengerin orang juga. Saya tanya, sesuatu yang diutus itu namanya apa? Utusan bukan? Ya utusan, tapi bukan nabi itu. Nggak ada yang bilang Penyesat. nabi. Nabi dan Penyesat. Rasul kan di Islam beda. Di sini kan pakai kata arsalna. Sesuatu Ya yang kan, itu diutus mah utusan bukan? bahasanya abang. Ya diturunkan, diutus, itu arsalna, angjalna sama. Tapi Ya konteksnya udah, dia akar bukan katanya sama nabi. nggak? Yang penting kami tidak percaya setan, mempercayai nabi atas perintah Allah. Mempercayai apa yang dibawa oleh nabi, yang disampaikan oleh nabi, bukan mempercayai apa yang disesatkan oleh setan. Berarti setan-setan itu diutus Allahmu, kamu nggak terima? Ya terima tuh. Berarti kan setan itu adalah utusan Allah untuk menyesatkan, terima nggak? Iya, Terima. saya terima. Iya, berarti Aduh. gelarnya setan itu Rasul juga, karena Rasul itu seseorang yang diutus. Iya, tapi bukan nabi, abang. Nggak ada yang bilang setan nabi. Ya, terus apa yang ditanyakannya, apanya ini teh? Kalau misalkan setan itu diutus Allah untuk menyesatkan, berarti Allahnya berarti apa? Apanya? Kalau setan diutus Allah untuk menyesatkan, berarti Allahnya itu apa? Tuhan. Bukan Oh, gini jadi ada Domi. Tuhan ada yang menyesatkan manusia tuh ada ya? Bukan seperti itu, abangku. Loh, kan Allah Gini, yang Don. mengutus setan Doni, Kalau untuk kita menyesatkan. mengikuti nabi, maka kita akan masuk surga. Kalau kita mengikuti setan, maka kita masuk neraka. Seperti Tapi itu, kan abangku. setan itu diutus untuk menyesatkan kafir katanya. Bro Khairul, coba perhatiin nih. Kafir itu orang-orang, tadi kan udah dijelaskan. Sebentar. Perhatiin ya, Nabi Muhammad itu juga pakai kata arsallah tuh. Perhatiin ya. Dialah yang mengutus tuh. Dia itu Allahmu tuh. Dia pakai kata arsallah juga tuh. Tadi kan kau jawabanmu karena arsallah tuh. Beda artinya kau bilang, itu bahasa Arab sama tuh. Atau bahaya 33 tuh. Coba. Karena utusan itu pasti ada yang ngutus kan gitu loh Bang Khairul. Coba arsalam tadi mana? Orang yang diutus itu pasti namanya arsalam? utusan, ya nggak? Bener nggak? Nah, yang diberatkan apanya nih? Ya, tolong ya. Bang Ginca, objeknya kemana nih yang diberatkan nih? Utusannya Iya, atau tadi begini. Tadi kan dia bilang itu ngutusnya beda, itu pakai arsalah loh. Nabi Muhammad juga pakai kata arsalah kok.
Jadi maksudnya begini apa user ya. Kan tadi dia bilang begini. Ketika kita tunduk dan patuh kepada iblis, maka kita menuhankan tuh iblis. Ketika kalian tunduk dan patuh kepada Muhammad, dia bilang tidak menuhankan loh, karena dia itu kan diperintah Allah. Loh, Bukan bukannya seperti iblis juga itu, diperintah sama Bang. Allah Bukan kok. seperti itu konsepnya, Bang. Gimana coba? Gini, Abang ya. Arsana emang sama katanya seperti, tapi konsepnya berbeda. Kalau Nabi Arsana seorang Nabi dan Rasul menyampaikan. Bukan, itu asumsimu bro. Tadi bahasa Arabnya udah sama-sama arsal tuh. Udah, kita nggak mau polemik ke sana dulu. Oke, sekarang kita ulangin ya. Ketika kau tunduk dan patuh kepada iblis, kau menuhankan iblis enggak? Tidak tuh. Oke, kalau dibilang ada orang tuh menuhankan hawa nafsu,